ini setelah 2 tahun aku break syuting, which is syuting sinetron stripping, aku baru mulai lagi ikut bergabung dalam sinetron Kesetiaan Janji Cinta yang tayang di RCTI gitu. Aku perannya sebagai Mira. Mira itu tokoh utama perempuannya yang punya karakter tuh kayak apa ya? Istri yang sabar, tabah, tegar, tapi punya prinsip gitu. Kalau misalnya dulu kan aku sering main sinetron tuh si peran utamanya protagonis banget ya, yang tertindas, yang tersakiti, yang nangis. Kalau di sini tuh kayak dia tersakiti juga, tapi dia punya prinsip hidup yang sangat dia pegang sebagai seorang istri dan sebagai seorang wanita gitu. Nah, aku seneng banget nih sama lain mainnya. Itu aku ketemu teman lama aku. Di sini banyak banget sih. Kayak Adli Fairuz, terus ada Panji Saputra, ada Fani Gasani, terus bintang-bintang seniornya juga ada Mbak Ike, Mbak Shirley, terus banyak sih. Rata-rata di judul ini tuh emang hampir semuanya tuh teman-teman lama gitu. Berarti nyocokin chemistry lagi-lagi gitu nggak sih Kak? Apalagi Iya sih pasti ya. Soalnya kalau sama Panji, terutama kan aku di sini kayak perannya suami istri gitu kan sama dia. Nah aku ketemu dia itu terakhir tuh aku bener-bener masih gadis, cek gitu, masih gadis banget. Jadi kayak sering FTV-an bareng si Panji, tapi kita belum pernah dapet perannya tuh sebagai suami istri. Jadi kayak di awal tuh pas ketemu lagi tuh kaku banget karena sekian tahun gak pernah ketemu, gak pernah follow-followan sosial media juga sama dia, benar-benar ketemunya di sini. Terus kayak aduh, kita adegannya tuh adegan suami istri lah, gimana sih. Jadi kayak walaupun aku udah terbiasa juga main sinetron yang berumah tangga, tapi kayak aduh Panji, kayak kita sama misalnya biasanya tuh kayak FTV-an tuh kayak lucu-lucuan, tiba-tiba kita harus yang sweet, yang harus selayaknya suami istri. Jadi kayak aduh kaku ya, tuh sampai take berkali-kali sih sama dia gitu. Kalau sama Adli emang belum pernah main, kenal lama tapi belum pernah main satu judul sinetron atau FTV, itu belum pernah. Cuma kita temenan baik, jadi kayak oke aja sih gitu, nggak masalah. 2 tahun break syuting berarti ya Kak? 2 tahun, 2 tahun. Gitu. Balik lagi ke dunia sinetron bagaimana mungkin? Sebenarnya tuh 2 tahun tuh cukup lama ya, dari sebelum tahun 2019 tepatnya tuh aku sempat main sinetron juga di MNC, di RCTI, dan itu kepotong pandemik jadi stop. Sebenarnya kalau dihitung-hitung waktu syuting 2 tahun lalu tuh bener-bener singkat banget sinetronnya karena nggak terlalu panjang, dan menurut aku sekarang muncul lagi tuh gimana ya, aku mungkin masih harus lebih belajar lagi. Acting aku mungkin lebih lebih harus gimana ya, lebih luas, kayaknya terasa kaku sih. Menurut aku terasa kaku, apalagi peran yang dikasih ke aku nih, si Mera ini bukan yang protagonis yang seperti aku biasa mainkan, kayak aku nangis-nangis terus, aku tertindas kayak gitu. Kalau ini tuh aku benar-benar tegas, dan aku belum pernah mainin karakter itu. Jadi ketika aku kesel dan aku marah, aku tidak menangis, agak sulit. Biasanya ketika aku marah, sedih ya, aku biasanya peran aku selalu nangis. Nah di sini gimana caranya aku nggak boleh nangis dan nggak boleh terlihat sedih gitu. Nah itu tuh karakter yang bener-bener baru aku main, baru aku dapetin. Terus udah sekian lama aku nggak main sinetron tuh emang agak kaku. Cuma alhamdulillahnya sih tim cukup support, sutradaranya juga cukup support, produsernya juga cukup support. Jadi kayak mereka yakinin aku, nggak, pasti kamu bisa gitu. Dan alhamdulillah lancar Ya bikin gitu. balik lagi ke dunia sinetron mungkin seorang Bunga Zainal ya Kak? Apa ya, kangen juga sih syuting sih, kangen kangen aksi box, kangen ngobrol sama teman-teman di lokasi. Terus ya karena suami juga kasih izin juga. Sebenarnya dari tahun lalu aku ditawarin, terus kayak mikir-mikir panjang, mikir anak-anak juga masih sekolah kayak gitu-gitu. Terus lebih ke waktu sih ya. Kalau stripping kan hampir setiap hari kita berada di lokasi syuting. Terus aku diskusi sama suamiku, ya udah coba aja lagi gitu. Kayak kalau ada kesempatan ya, dia bilang anak-anak juga udah mulai besar, jadi ya udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Respon anak-anak nggak, apalagi terutama anak-anak ya, Anak-anak kamu anak. kan dekat banget sama anak-anak nih.
Gimana mungkin? Karena ini stripping ya. Iya, kalau yang besar mungkin udah cukup ngerti ya, karena udah sampai setengah hari dia kegiatannya di sekolah dari pagi sampai sore. Mungkin kalau yang kecil agak berat ya. Kayak hari ini aja dia udah mulai, mami, aku udah 2 mingguan syuting, terus kayak mami, hari ini pulang jam berapa? Pokoknya setiap hari aku ditelepon pulang jam berapa, kenapa harus pulang malam, kenapa harus kerja, kenapa harus syuting, bla 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 gitu-gitulah. Jadi yang kecil belum cukup ngerti, tapi untungnya sih suami aku bisa jadi partner yang cukup fleksibel banget sih dia. Jadi kayak kalau aku nggak bisa ajak anak-anak jalan-jalan, suamiku bisa ajak anak jalan-jalan dengan kesibukan dia yang mungkin lebih sibuk dari aku, tapi kita bisa tektokan gitu untuk jagain anak-anak, jadi nggak merasa kehilangan banget lah gitu. Handle-nya gimana tuh Kak? Maksudnya kan ngasih pengertian ke anak-anak, apalagi dia banyak pertanyaan kan harus syuting dan lain-lain gitu. Gimana? Iya sih, agak sulit karena memang aku belum pernah membiasakan mereka untuk datang ke lokasi sampai detik ini. Itu mereka baru 1 atau 2 kali lah gitu ke lokasi syuting, itu pun juga syuting iklan, bukan syuting sinetron. Dan mereka jujurnya tidak terlalu tahu pekerjaan aku. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu tahu bahwa ibunya ini seorang public figure. Mungkin tahu tapi tidak signifikan yang aku kasih tahu nih pekerjaan aku apa kayak gitu-gitu. Cuma kemarin karena udah cukup rewel ya, banyak pertanyaan, mami syutingnya ngapain gitu. Terus akhirnya aku kasih tahu mereka beberapa video cuplikan-cuplikan aku syuting, jadi mereka tahu, oh you public figure, you famous gitu-gitu lah ya. Jadi akhirnya aku kasih pengertian dan mereka cukup, yang kecil sih emang agak sulit sih, cuma pelan-pelan bisa gitu. Bisnis bagaimana Kak? Karena kita tahu kamu juga banyak mengelola bisnis ya kan? Alhamdulillahnya sih udah berjalan lancar aja ya. Kalau bisnis tuh kayak udah by system, jadi aku nggak terlalu sulit buat handle. Terus aku juga punya partner yang memang memang bisa backup posisi aku juga. Jadi kayaknya udah berjalan sih, udah enak banget gitu. Bagi Jadi waktu sama keluarga nggak sih Kak Bunga? Ini kan udah 2 minggu syuting, stripping gitu. Atau susah cari waktu buat bareng? suami aku sih sebenarnya yang kayak aku tuh, kalau anak-anak mungkin kayak mereka cukup ngerti karena kalau dikasih mainan juga udah ngerti gitu kan. Misalnya aku nggak ada di rumah, ya bosen mami, kangen sama mami, yaudah deh main ke mall atau kemana gitu. Itu kita bisa alihkan ke situ. Tapi kalau suami itu kayak hampir belasan tahun sama-sama aku udah nggak pernah ngambil stripping, itu pasti ada yang hilang kan. Jadi kayak suamiku tadi pagi juga, aduh aku udah ngerasa nih kayak gak ada waktu sama kamu. Biasa tuh emang mungkin kalau yang ngikutin sosial media aku, kegiatan aku emang bener-bener family banget kan. Jadi begitu ketika aku syuting setiap hari, yang bener-bener kehilangan itu sebenarnya bukan anak-anak sih, karena anak-anak punya kegiatan sendiri. Lebih ke suami sih, karena biasanya kita Sabtu Minggu weekend tuh bener-bener quality time, dinner berdua aja kayak gitu. Terus setiap hari ya aku ke kantor dia atau dia nyusulin aku gitu-gitulah. Jadi bener-bener pas 2 minggu ini aku hampir setiap hari gak ada waktu. Lumayan sedih sih dia. Kayak kamu kayak udah setiap hari syuting kayak gitu-gitu. Tapi ngerti gitu. Sempet nyesel nggak sih mungkin beliau mengasih izin istrinya ternyata tidak ada waktu? Kan nyesel sih, kayak ya mungkin bukan penyesalan ya, dia nggak mau ngebatasin karir aku juga, cuma kayak oke, mungkin dibatasin ya after ini. Mungkin ya dia berdoanya juga supaya sinetronnya bagus dan panjang, itu karena membawa nama istrinya juga pasti kan, karir aku juga. Cuma ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi kalau ini selesai ya, mungkin dia akan berpikir ulang lagi buat ngasih aku izin stripping kayaknya ya gitu. Tapi seorang Bunga Zainal apalagi sih mungkin goals yang mau dikejar gitu kan? Karena sebenarnya udah sukses jadi istri, jadi ibu, business woman. Kenapa di stripping lagi gitu kan? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Iya sih, itu pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan orang lain sih, cari apa lagi gitu. Tapi aku tuh perempuan yang suka kerja, dan suami aku tahu banget gitu.
even aku nggak syuting pun, aku punya kegiatan yang dari kantor pagi sampai sore. Jadi setiap hari juga memang aku berkegiatan, cuma waktunya aja nggak sampai 12 jam, 18 jam kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau ditanya goalsnya apalagi sih dalam hidup buat aku, bukan materi aja sih ya, tapi aku bisa sukses sebagai wanita berkarir itu ya goals utama aku juga, karena kebetulan dapat suami yang cukup support untuk karir, jadi ya kenapa nggak kerja gitu, kenapa harus manja gitu. Karena buat aku hidup itu kan selalu berputar, nggak selalu di atas. Rezeki itu juga nggak selalu ada di suami, nggak selalu ada di istri, jadi bisa berputar kapan aja. Jadi aku ngerasa bahwa ketika suami aku nanti suatu saat nanti mungkin tidak pada posisi yang saat ini, ya aku bisa backup gitu. Tapi tidak mengharuskan aku untuk seperti itu. Cuma aku berpikir kayak, oh iya ya, aku kan nggak selamanya ada terus gitu. Suami aku nggak selamanya hidup terus, aku tidak selamanya hidup terus. Jadi gimana nih kita untuk bisa buat diri aku sendiri untuk tidak manja dan terbiasa mengandalkan finansial dari suami, ya bekerja gitu. Itu aja sih poinnya gitu. Update anak-anak dong Kak sekarang, yang besar udah umur Aduh, yang besar ini lagi gemes sih sebenarnya. Lagi mulai beranjak ABG, udah 13 tahun. Udah cinta-cintaan, udah suka-sukaan. Ya aku juga sih 13 tahun juga dulu udah suka-sukaan ya kan. Lagi banyak maunya, aku tuh bener-bener kayak punya anak itu, anak ABG itu sesulit itu loh kita jaganya. Gak cewek, gak cowok, karena anak zaman sekarang sama dulu tuh bener-bener 180 derajat tuh berbeda banget, dari pergaulan, dari bahasa, dari sosial media. Apa ya, sosial media aja kita udah beda banget dari zaman dulu gitu. Dari bahasa-bahasa gaulnya mereka, dari cara pertemanan mereka, itu aku bener-bener kayak ngerasa dulu gue gak kayak gini deh, kok anak gue sekarang kayak gini gitu. Jadi ya aku harus belajar buat banyak bertanya, banyak baca, banyak nonton untuk cara menangani anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Karena menurut aku nggak cewek nggak cowok susah banget sih jaganya gitu. kan yang jadi udah sebesar tabung aja. Lebih tinggi, tinggi banget, tinggi banget. Kan. Kalau dilihat malah kayak orang pacaran mama sama anaknya kan, seumuran nggak beda jauh gitu kan. Ngebatasinnya gimana Kak? Apalagi tadi Kakak bilang udah ABG, udah cinta-cintaan tuh gimana tuh suami ibu tuh? Aku kasih dia banyak edukasi sih. Jadi mungkin aku tidak mau menghakimi anak-anak harus ikutin kata aku, enggak. Artinya kalian boleh argumentasi gitu. Tapi selagi itu benar, ya oke, go ahead, ayo argumentasi. Tapi kalau setiap hari aku selalu kasih tahu baik tidak baiknya di dunia ini. Jadi kayak misalnya contohnya hati-hati ya nak kalau di sekolah tuh narkoba atau apa gitu, karena efeknya akan begini-begini. Dan kebetulan di sekolah tuh juga mereka hampir diajarkan, semua diajarkan. Jadi kita di rumah tuh tinggal tambahan aja sih untuk kasih tahu anak-anak. Yang terakhir itu aja aku agak shock sih ketika anak-anak udah mengerti artinya abortion. Jadi anak aku yang gede itu udah tahu mami bahayanya seks bebas seperti apa. Terus ada yang namanya tindakan abortion. Jadi aku sampai shock banget. Kok kamu tahu sih? Tahu-tahu dari mana gitu kan? Jadi mereka tuh udah belajar di titik itu. Dulu aku umur 13 tahun aku belum belajar kayak gitu di sekolah. Dan sekarang tuh jauh banget mereka di sekolah tuh udah belajar yang seperti itu. Jadi artinya aku makin ekstra ketat lagi untuk edukasi ke mereka, cara bergaul yang benar, seks bebas seperti apa, drugs seperti apa, rokok seperti apa, ya itu aku setiap hari sih. Jadi Karan, kamu tahu kan 5 rules yang mami nggak boleh, ya mereka udah tahu tuh. Narkoba, seks bebas, minum alkohol, apa segala macam lah, itu mereka udah hafal banget. Dan tiap hari aku ulang seperti itu. Ada juga di postingan, sering posting juga sama anak, apa anak ini massage. Oh, gimana ya, karena ABG kan banyak jerawatnya. Aku tuh tipe yang gak bisa kotor apa gimana lah gitu. Jadi
ngerasa bahwa anak cowok juga harus bersih gitu, entah kukunya, bukan ngajarin untuk dandan sih, enggak gitu. Anak aku juga risih sih, mami apa sih kayak dilulurin apa segala macam. Cuma ternyata bukan aku doang yang begitu. Ternyata pas aku posting di sosial media, hampir semua ibu-ibu kalau ngelihat anak cowok abis main bola, abis pulang sekolah, main basket tuh kayaknya nggak betah banget, dekil, kotor gitu. Jadi ya aku lulur lah, aku bersihin mukanya lah. Jadi kayak ya aku kasih tahu kayak cowok tetap harus bersih dan rapi gitu. Bukan maksudnya untuk ngajarin yang dandan gitu, enggak sih gitu. Cuma lebih yang ke kebersihan aja gitu. Kalau yang kecil Kak? Yang kecil juga lagi gemes-gemesnya, masih yang jadi mainan aku setiap hari. Terus udah apa ya, udah bisa argumentasi juga, kayak tadi dia tuh lebih, yang kecil tuh lebih posesif sih menurut aku. Karena dia deket banget sama aku, kayak dia tuh harus tahu aku pulang jam berapa, aku pergi sama siapa aja, aku pakai baju apa aja, dia tuh harus tahu. Jadi kayak mami pakai kayak baju kayak gitu kemana, misalnya aku agak-agak celana pendekan atau gimana, mami mau kemana gitu, atau mami pulang jam berapa. Bahkan aku pernah lagi live gitu kira-kira jam 10 malam lah, mungkin dia pinjem Instagram bapaknya atau apa gitu, dia teks aku kayak mami cepet pulang, dia komen kayak mami cepet pulang sampai bawah pulang. Jadi yang kecil tuh lebih posesif lah. Hai semuanya, aku Bunga Zainal. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru aku, Kesetiaan Janji Cinta, segera hanya di RCTI.